duel challenge-nya teman-teman ya. Tinggi 13 kali rata-rata per match. Pasangan kepala. Kita lihat. Main buang-buang aja. Rensi nilainya teman-teman 5.1. Jayus 7 kali rata-rata per match interception dilakukan. Hanif kembali. Jadi 3 besar orang-orang ini teman-teman. Cukup menarik sebenarnya. Karena Hanif udah bagus, Jayus udah bagus. Kenapa harus direkrut Rensi? Yang kualitas ball interception, kemudian ball recovery-nya lebih bagus Jayus ataupun Hanif Syahbandi itu sendiri. Oke guys, ulang coba-coba. Ya, sebelumnya kita udah bahas kiper anyar Arema FC Adilson Maringga. Nah, di video kali ini kita bakal membahas pemain anyar lagi dari Arema FC, yaitu Rensi Yamaguchi, pemain asal Jepang yang sebelumnya bermain di Liga Thailand tingkat 2 teman-teman, Liga 2-nya di Thailand. Nah, di video belakang sana seperti biasa kita membedah pemain, nggak hanya video dari YouTube, tetapi kita menonton full pertandingannya. Sama halnya teman-teman, di sana di belakang itu video pertandingan full Rensi Yamaguchi bersama tim sebelum hengkang ke Arema FC, yaitu Lampang teman-teman, tim dari Liga 2 Thailand. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lihat dulu, kita bedah teman-teman ya, posisi yang ditempati oleh Rensi Yamaguchi di tim sebelum dia pindah ke Arema FC. Ya, ini merupakan starting 11 Rensi Yamaguchi ketika bersama Lampang teman-teman di Liga Thailand. Ini pertandingan terakhir kali ya Rensi Yamaguchi. Pada pertandingan ini Lampang menang 3-0 timnya Rensi teman-teman. Nah, di pertandingan ini tim dari Rensi Yamaguchi menggunakan pola 3-5-2. Posisi dari Rensi Yamaguchi teman-teman di tempat central defender teman-teman. Di sini posisinya dengan menggunakan 3-5-2. Nah, namun bukan hanya sebagai back tengah dia mampu. Dengan menggunakan pola 4-4-2 juga dia mampu sebagai back. Kita saksikan, kita rubah polanya. Lampang FC teman-teman berubah-ubah polanya 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2 dan sebagainya. Nah, di sini Rensi Yamaguchi teman-teman. Kemudian ketika menggunakan pola 3-5-2 seperti tadi teman-teman, kita ubah polanya 3-5-2, kita balikkan. Nah, Rensi Yamaguchi sering juga ditempatkan sebagai defensive midfielder. Biar teman-teman nggak salah paham, kita pindahkan Rensi ke defensive midfielder. Sampai situ jelas teman-teman ya. Jadi central defender sama defensive midfielder. Nah, namun demikian ketika menggunakan double pivot, dua gelandang teman-teman, gelandang yang bagus bertahan dan gelandang bagus menyerang teman-teman, Rensi Yamaguchi mampu juga. Kita pindahkan menggunakan formasi 4-2-3-1. Posisinya di sini teman-teman, Rensi Yamaguchi. Ataupun bisa dirubah posisinya pindah ke Ladadok. Bisa, seperti itu bisa teman-teman. Ataupun menggunakan pola 4-4-2 bersama Lampang juga pernah dia gunakan. Posisinya pindah-pindah antara sini Ladadok ataupun Rensi sini dan sebagainya. Itu merupakan posisi dua paling sering ditempati oleh Rensi Yamaguchi bersama Lampang. Nah, kemudian ini merupakan data teman-teman dari persentase posisi Rensi Yamaguchi. Nah, paling tinggi itu teman-teman sering dia tempati sebagai central defender, sebagai back. Nah, kemudian nomor 2, 46% defensive midfielder. Jadi pemain ini memiliki kemampuan mampu bermain di central defender dan mampu juga bermain di defensive midfielder. Sampai situ jelas teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke video bedah permainannya. Di video bedah permainan ini teman-teman kita bagi menjadi beberapa kategori. Pertama kita lihat bagaimana cara Rensi defense. Kedua, tackle-nya bagaimana, long pass-nya bagaimana, duel udaranya bagaimana, bagaimana kontribusinya terhadap penyerangan timnya sendiri. Kita saksikan teman-teman. Video pertama, key defending teman-teman, cara-cara defense-nya. Yang ada grafis putih itu merupakan Rensi teman-teman. Ya, dia blocking, mantap, interception. Duel. Nah, ini memang kualitas tayangannya seperti ini teman-teman, karena ini Liga 2 Thailand. Kita saksikan ini lawan melakukan penyerangan, berhasil diamankan. Sebagai back dia ketika pertandingan ini ya, back kanan, bukan full back, back posisi kanan. Blocking lagi, interception. Lihat, seorang back. Keren. Nanti teman-teman
tulis saja pendapat teman-teman di kolom komentar. ทวงประตูคืนจนได้ Cukup apa ya, agresif ya. ว่าไงวานิดวานิดอื้อหือไม่มีโอกาสได้ส่องนะครับ ได้14 ศักดามั่นชาติลูกนี้โยกหลอกจะยิงไม่ยิงหาจังหวะยิงสาย Spartan ya, Spartan. Ngotot mainnya, ngotot. Gaya khas dari pemain-pemain Jepang ya. Lihat, lihat. ครับบอลของทางดอนออสมาซาเลสได้มงครับแต่มันเบาไป Krusial, krusial. Renzi. ต่อไปที่จังหวะขึ้นมง Lihat, seorang back. Duel. Hampir kalah. Tapi cukup menarik juga ya, kenapa direkrut Renzi Yamaguchi. Padahal Hanif ada, Jayus ada. ปิดบล็อกครับเมื่อสักครู่ Mungkin karena dia memiliki kemampuan banyak posisi ya. Krusial lah momen-momen pemotongan bolanya. Nah, kemudian setelah teman-teman menyaksikan video tersebut, kita lihat dari statistik teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ball recovery kalau kita komparasikan dengan pemain-pemain Arema. Paling tinggi yaitu Hanif teman-teman. Hanif Syahbandi. Ini data yang kita ambil khusus Jayus, Hanif, Dep, Dendi, Pebi, Eka teman-teman di tahun 2019-2020. Sebab di tahun berikutnya Indonesia tanpa ada liga. Kemudian untuk Renzi ini tahun terbaru teman-teman ketika bersama terakhir kali Lampang teman-teman. Nah, Hanif memperoleh nilai tertinggi teman-teman. Kemudian ada Jayus. Nah, bisa teman-teman lihat ya dari sisi ball recovery siapa yang baik. Ball recovery itu ketika lawan melakukan penyerangan ke kita ataupun ke tim Arema, Jayus, Hanif, Renzi mampu mengambil bola tersebut, mengamankan bola tersebut. Di sini Hanif unggul. Kita saksikan di ball interception. Ini penting banget, apalagi Renzi ini seorang defensive midfielder ataupun central defender. Kita saksikan Renzi nilainya teman-teman 5.1. Jayus 7 kali rata-rata per match interception dilakukan, Hanif kembali. Jadi tiga besar orang-orang ini teman-teman, Renzi, Jayus, Hanif, karena posisi mereka juga akan sama. Kemudian ada Dep, Dendi, Pebi, Eka. Itu sudah bisa menjadi gambaran teman-teman ya. Cukup menarik sebenarnya, karena Hanif udah bagus, Jayus udah bagus, kenapa harus direkrut Renzi yang kualitas ball interception, kemudian ball recovery-nya lebih bagus Jayus ataupun Hanif Syahbandi itu sendiri. Kemudian ini merupakan challenge, duel-duel yang dilakukan oleh pemain-pemain Renzi, Jayus, Hanif, Dep, Dendi, Pebi, Eka. Nah, di sini teman-teman saksikan bahwa rata-rata duel fisik teman-teman, Renzi rata-rata melakukan 13 kali per match. Jadi cukup agresif ya, Spartan teman-teman ya, ngotot. Ini yang dimiliki oleh Renzi. Mungkin salah satunya hal tersebutlah menjadi pertimbangan. Kemudian ada Jayus menyusul Hanif, Dep, Dendi, PBK. Kembali Jayus, Hanif menyaingi Renzi. Kemudian teman-teman kita lihat di video selanjutnya dari sisi tackle. Kita lihat tackle, ini penting banget. Ini tackle teman-teman. หมุนมาตรงนี้ครับโอ้โห Kita komparasikan nanti. Masih biasa-biasa aja ya, belum krusial tackle-tackle-nya. Masih biasa. Tackle-nya masih halus ya, nggak terlalu agresif, nggak terlalu kasar yang merugikan tim. ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้อ่า Ini baru krusial. Krusial. เลข32 Ini teman-teman. Lepas ya. Tapi kalau dari sisi ini teman-teman, nggak begitu agresif ya tackle-tackle-nya. ล็อกเข้าซ้าย Tapi ngototnya tetap dia tunjukkan. Keinginan duel itu teman-teman ya. Kan ngotot. Terus berlari, terus berlari, terus berlari. Ngotot sih dia. Tapi tackle-tackle-nya dari video ini halus banget. Nggak terlalu berbahaya bagi Arema kalau misal di pertandingan keras dan lain sebagainya. ธีรพงษ์โดนลุม2 อาจจะ Halus. แทงบอลมาให้เสมอภาค Bukan halus tackle-nya. Cukup menguntungkan teman-teman posisinya di central defender, defensive midfielder dengan gaya permainan yang nggak terlalu kasar ya. Lihat. ไปแล้วฮะลูกนี้ Halus. สเกตพาบอลขึ้นมาไม่ผ่านเลยชิ Kemudian seperti biasa teman-teman, setelah kita saksikan itu kita komparasikan dengan angka. Nah, ini merupakan tackle masing-masing
pemain Arema yang ada di gelandang teman-teman. Renzi seperti yang kita tunjukkan tadi teman-teman di video memang memiliki angka lebih tinggi 3.9 disaingi oleh Hanif. Hanif ini gokil juga dari angka-angka teman-teman ya. Kemudian ada Jayus, Dep, Dendi, PBK dan lain sebagainya. Tingkat akurasi keberhasilan tackle yang dilakukan oleh Renzi ini kurang lebih 55% teman-teman, sedangkan Hanif 40%. Cukup tidak begitu berbeda jauh kualitas Renzi sama Hanif. Sampai situ jelas teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita lihat long pass yang dimainkan oleh Renzi. Ini main sapu-sapu aja nih. Kelihatan memang basicnya ya, defense, bertahan, sapu terus, lihat, sapu terus, tanpa kompromi, dibuang terus long pass. สุรชัย Mana dia? Ini lihat, langsung long pass langsung tanpa kompromi. Kita lihat, main buang-buang aja. สุรชัย Tapi itulah basicnya, esensinya gelandang bertahan, pemain-pemain bertahan. ชิลูกนี้ Kita lihat, มาให้ ini จิรชัย umpannya, ini umpannya sempurna. มีโชค Aduh, คืนบอลริมเส้นทางซ้ายให้ผ่านเลน buang ของ terus ลำปางดูว่าทางลำปางจะ kita lihat dia atur, tahan, sabar. Cepat juga ya ngambil การแก้ keputusan. เกมยังไง Bagus keputusannya. สะกิด Kita saksikan. Ini dia jadi Benci. pemain belakang. เป้าหมายอยู่ที่ Mana tuh umpannya? Kurang akurat. Ini dia. Sabar, Renzi. Bagus ya, diagonal. Switch. Permainan switch play ya. ส่งกลับมา Menguntungkan bagi Mantap. Arema kalau misalnya Mana ingin itu bermain, Bapak? memindahkan dari satu sisi ke sisi lainnya. เลนชิส่งมาที่ โอ วิ เค ชิ โอเค วิชิตหลบนะครับพลันยู มาถึงเรืองยศโอ้โหไปบังครับแล้วก็ยิงจังหวะสุดท้ายก็ช้าไปแล้วครับ Buang terus, ตัด sapu. สินใจช้าไปหน่อย Kemudian kita lihat dari statistik ya. Nah, ini merupakan passing dan tingkat akurasi dari pemain-pemain Renzi dengan Arema. Renzi teman-teman kalah 26 rata-rata per pertandingan passing dia lakukan, tapi tingkat akurasinya cukup baik, lebih baik daripada pemain-pemain Arema lainnya. Sedangkan Jayus lebih banyak rata-rata per match melakukan passing dengan tingkat akurasi 71%. Namun lebih baik lagi Hanif teman-teman dari sisi akurasi 84%. Dep Mustaine 81%. Nah, ini penting banget teman-teman ya, akurasi yang baik ini, passing akurasi yang baik untuk permainan. Kan banyak banget tuh kita lihat passing-passingan salah dan lain sebagainya. Nah, di poin ini passing dan akurasi Hanif ya teman-teman ya, mengungguli Renzi Yamaguchi. Menarik ya, menarik teman-teman. Kemudian kita lihat key passing, rata-rata umpan kunci yang dilakukan oleh pemain tersebut. Renzi hanya 0.07 per match teman-teman. Jayus paling tinggi. Hanif 0.14. Sedangkan lainnya Dep, Dendi, PBK menyusul teman-teman. Cukup menarik. Bisa semoga dengan video ini membuka gambaran untuk teman-teman semua. Kemudian kita lihat aspek yang keempat teman-teman, yaitu duel udara. Ini dia. Oke, duel udara nih. ไม่ตรงกรอบเลย Wish. วิสิตดอนหน้า ทั้งสองทีมบอลมาโด่งมากลางสนามเลยนะ Dia Spartan tadi ya. Ngototnya tadi itu yang mungkin dipilih oleh Arema ya. มีศักดิ์ Tapi nggak begitu bagus juga duel udaranya. อนุญาตให้เข้ามาชมในสนามได้นะ Kan lihat tuh. โอ้ Di udara berani dia kontak-kontak. เริ่มเป็นตัวผู้เล่นแล้วนะ หมายเลข19กฤษดาศรีวณิชหมายเลข26กฤษวัฒน์พงคต Feeling aku teman-teman, kenapa ini direkrut? Karena kengototan tadi. Kengototan yang dimilikinya, lihat tuh. Berani deh ya, walaupun เดียโก้ lawan lebih tinggi posturnya.
Lihat tuh, berani dia kontak-kontak duel deh. Pantas duel challenge-nya teman-teman ya. Tinggi 13 kali rata-rata per match. โอ้ลูกนี้ Pasangan kepala. Kemudian kita lihat dari angka data. Dan ini merupakan duel udara teman-teman. Rensi teman-teman 3.4 rata-rata per match. Jayus 2 kali rata-rata per match. Sedangkan Hanif 2.3. Di sini duel udara dimenangkan oleh Rensi. Kelihatan ya dari tadi ya. Duel udara kengototannya. Kalau kita lihat dari video tadi. Namun lebih tinggi PB Eka teman-teman dengan 4.3. Wajar sih postur PB Eka ini kan tinggi banget kan. Tapi itulah data real untuk duel udara Rensi Yamaguchi. Kemudian kita masuk video yang terakhir teman-teman, yaitu terkait tentang bagaimana pengaruh Rensi untuk counter attack ataupun penyerangan bagi timnya. ศิริศักดิ์ไฟคงของเชียงใหม่ Oke, dia intercept dengan kepala teman-teman, kemudian timnya melakukan penyerangan balik. ล็อกกลับขึ้นมา Oke, bagus saja, วิสิต bagus. ดอนอาจปือของ Cukup pandai, pintar mengatur tempo. Lihat, ini dia. Dari dia memotong bola teman-teman, berpotensi timnya untuk bisa memanfaatkan menjadi create ataupun peluang. Oke, sabar. Dia oke. วานิชปาสีตัดบอลได้ไปแล้วลูกนี้ปางตัดบอลมาได้มาแล้วเสมอภาค ไม่ต้องเร่งนะฮะ ช้าๆก่อน ตอนนี้บอลทุ่มของทีมเยือนครับสัมภาปยองก็โดนลำปาง FC Tapi lebih condong lebih apa ya, membantu deh ya. ตรงนี้สวย Membantu ke defense seperti yang kita sampaikan tadi sih, central บอ defender. ลของลำปาง FC ครับมาที่จงรักภักดี Keputusan yang diambil cepat ya. อยู่ในชุด Penting สีแสด banget bagi pemain sepak bola tuh. Oke teman-teman, itu video dari counter attack ataupun pengaruh ke penyerangan. Kemudian kita komparasikan dengan data expected goal. Nah, di sini teman-teman Rensi 0.03 rata-rata per match. Kemampuan dia membantu tim dalam meng-create peluangan ataupun membuat peluang. Sedangkan Jayus teman-teman tertinggi lagi. Hanif 0.01 dan lain menyusul. Dep, Dendi, PB Eka. Sampai situ jelas teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Komen di kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman sampai situ aja videonya. Salah satu alasan setelah kita lihat, setelah kita bedah teman-teman, kengototan, agresivitas, Spartan teman-teman yang dimiliki oleh Rensi itu mungkin salah satu faktor kenapa Rensi ini dibeli, direkrut. Walaupun Hanif, Jayus pada beberapa poin lebih unggul daripada Rensi Yamaguchi. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah pembelian ini sukses? Bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.